Jangan anggap remeh segenggam kacang. Assalamualaikum dan salam hormat untuk bapak-bapak yang saya cintai dan hormati. Bayangkan ini what your sister. Sore hari, tubuh terasa letih. Bapak duduk di ruang tamu, menyalakan televisi. Dan tanpa sadar, tangan mengambil segenggam kacang dari toples di meja. Rasanya gurih, enak. Pikiran berkata, ini sehat, ini alami, ini baik untuk jantung. Tapi bagaimana jika saya katakan segenggam kacang yang terlihat biasa itu bisa diam-diam merampas tenaga kejantanan Anda sedikit demi sedikit? Tidak dalam semalam, tapi perlahan, minggu demi minggu, sampai satu pagi Bapak bangun dan merasa tubuh sudah tak sekuat dulu. Gairah mulai pudar, rasa percaya diri di hadapan istri ikut menghilang. Dan Bapak pun bertanya dalam hati, kenapa saya tidak seperti dulu lagi? Bapak-bapak sekalian, saya Dr. Udi ingin menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena saya peduli. Karena saya tahu, di usia 60-70 tahun, setiap keputusan kecil berdampak besar, termasuk keputusan sederhana, seperti ngemil kacang apa hari ini. Beberapa jenis kacang memang bermanfaat, tapi ada juga yang secara ilmiah terbukti menurunkan kadar testosteron, mengganggu aliran darah ke organ vital pria, bahkan menyebabkan disfungsi ereksi dan kelelahan kronis yang sulit dijelaskan. Dan banyak dari Bapak mungkin mengalaminya tanpa tahu penyebabnya. Itu sebabnya, dalam video ini saya akan membimbing Bapak untuk memahami secara jujur apa yang benar-benar terjadi dalam tubuh pria lanjut usia saat makan kacang setiap hari. Kita akan bahas 4 jenis kacang yang diam-diam melemahkan tenaga pria dan 4 jenis kacang yang justru bisa membantu Bapak bangkit kembali, menjadi kuat, sehat, dan tetap percaya diri bersama pasangan. Bukan dengan obat keras, bukan dengan janji palsu, tapi lewat makanan yang tepat, pilihan yang cerdas, dan pemahaman yang jujur. Jika Bapak masih ingin bangun pagi dengan tenaga, jika Bapak masih ingin bisa memeluk istri dengan penuh cinta dan keyakinan, maka video ini bukan sekadar informasi. Ini bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidup Bapak, dimulai dari hal kecil kacang. Mari kita mulai bersama, kita awali dari satu kacang yang paling sering ditemukan di rumah-rumah Indonesia, tapi ternyata diam-diam bisa menjadi musuh dalam selimut bagi kekuatan pria. 2 kacang yang diam-diam menggerogoti keperkasaan pria kacang tanah dan kacang mete. Kacang tanah pengikis kejantanan yang paling umum Bapak pasti kenal kacang tanah. Kacang yang sangat akrab di meja makan orang Indonesia. Dipakai untuk bumbu pecel, olesan roti, camilan sambil nonton TV. Bahkan sering dianggap sebagai sumber protein alami. Tapi justru disitulah bahayanya. Kacang tanah bukan kacang sejati. Ia berasal dari keluarga polong-polongan dan tumbuh di dalam tanah. Akibatnya, kacang tanah sangat rentan terkontaminasi jamur yang memproduksi aflatoksin, racun alami yang sulit terlihat tapi berdampak besar bagi tubuh. Bagi pria usia 60 tahun ke atas, fungsi hati mulai melemah. Aflatoksin yang dulunya bisa dibuang tubuh, sekarang lebih mudah tertimbun. Hasilnya, produksi hormon testosteron menurun. Gairah mensursus menghilang, nomor ereksi tidak stabil. Tubuh cepat lelah meski tidak melakukan aktivitas berat. Itu belum semuanya. Kacang tanah juga tinggi omega 6, yang jika tidak diimbangi dengan omega 3, bisa menyebabkan radang pembuluh darah. Dan Bapak tentu tahu, ereksi pria sangat bergantung pada sirkulasi darah. Jika pembuluh darah menyempit, ereksi pun melemah. Bahkan meski hasrat ada, tubuh tidak bisa merespon dengan baik. Dan kalau Bapak sedang minum obat pengencer darah, hati-hati, kandungan vitamin K dalam kacang tanah bisa membuat obat jadi tidak efektif. Risikonya bisa jadi pembekuan darah atau malah perdarahan yang tak terkendali. Lebih berbahaya lagi jika Bapak mengonsumsi selai kacang kemasan. Sebagian besar mengandung minyak terhidrogenasi, mengeraskan pembuluh darah. Gula tambahan memicu resistensi insulin. Natrium tinggi menaikkan tekanan darah. Setiap sendok selai kacang itu mungkin terlihat manis, tapi bisa menjadi satu langkah mundur dalam kejantanan pria.
Dan bahayanya tidak terasa langsung. Efeknya pelan-pelan. Minggu demi minggu, tubuh mulai menurun, gairah padam, dan akhirnya rasa percaya diri ikut lenyap. Kenapa saya tidak seperti dulu? Jawabannya bisa jadi karena Bapak terlalu sering ngemil kacang tanah. Kacang mete, pencuri kalsium dan pemicu postur. Goyah kacang mete terlihat mahal, elegan, cocok untuk tamu. Lembut digigit, rasanya gurih. Tapi siapa sangka, kacang ini diam-diam bisa melemahkan tulang dan stamina pria saat berhubungan. Mengapa? Karena kacang mete mengandung senyawa bernama oksalat. Zat ini mengikat kalsium di saluran pencernaan dan menghalangi penyerapan ke tulang. Akibatnya, tulang panggul dan punggung bawah, bagian penting untuk menopang posisi saat bersama pasangan, menjadi lemah dan tidak stabil. Postur tubuh jadi goyah. Posisi saat berintim jadi cepat lelah dan sulit dipertahankan. Bayangkan saat ingin memberikan momen terbaik untuk istri, tapi punggung terasa berat, kaki gemetar, dan nafas cepat habis. Itu bukan hanya karena usia. Itu bisa jadi karena tulang Anda kekurangan kalsium akibat kacang mete. Lebih parah lagi, kacang mete mengandung karbohidrat tinggi untuk ukuran kacang. Ini membuat gula darah melonjak, memicu tubuh menghasilkan insulin berlebih, lalu testosteron turun, dan range seperti yang kita tahu. Testosteron turun, gairah padam. Ereksi melemah, rasa percaya diri ikut hilang. Mudah cemas, nggak fokus, minder saat ingin mendekat ke pasangan. Belum selesai di situ. Kandungan oksalat tadi juga bisa berubah menjadi batu ginjal. Nyeri luar biasa di pinggang, sulit buang air kecil, dan bisa merusak ginjal permanen. Ginjal lemah, hormon terganggu, tenaga makin habis. Dan satu lagi yang sering diabaikan, bentuk kacang mete licin dan melengkung. Bagi pria lansia yang giginya mulai lemah atau sulit menelan, kacang ini bisa menyebabkan tersedak, bahkan bahaya nyawa jika tidak segera ditangani. Rangkuman kacang tanah, aflatoksin, omega-6 tinggi, rusak hormon, pembuluh darah, dan obat. Kacang mete kurangi kalsium, lemahkan postur, picu lonjakan gula darah dan batu ginjal. Dua kacang ini terlihat sehat, tapi bagi pria usia lanjut, mereka adalah musuh tenang yang mengikis kejantanannya dari dalam. Dua kacang mewah yang menghancurkan keperkasaan kacang pinus and macadamia. Bapak mungkin berpikir, saya tidak sering makan kacang tanah atau kacang mete. Tapi bagaimana dengan kacang pinus yang sering ditaburkan di salad? Atau kacang macadamia yang dianggap sebagai camilan premium? Kedua jenis kacang ini sering terlihat eksklusif. Namun untuk pria usia 60-70 tahun, mereka menyimpan ancaman tersembunyi yang sangat serius. Bukan hanya untuk kekuatan tubuh, tapi juga kejernihan pikiran dan kestabilan hormon pria. Kacang pinus musuh kecil dengan dampak besar kecil, licin, tampak polos, sering dianggap pelengkap makanan sehat. Tapi kacang pinus adalah salah satu jenis kacang paling berbahaya bagi pria lanjut usia, terutama bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan rutin. 1. Mengacaukan kerja obat. Lebih dari 60% obat yang umum dikonsumsi lansia, termasuk obat tekanan darah, kolesterol, jantung, dan bahkan obat ereksi bisa terganggu efektivitasnya bila dikombinasikan dengan kacang pinus. Akibatnya, tekanan darah naik tiba-tiba, detak jantung tidak teratur, obat tidak bekerja dengan semestinya, risiko stroke dan pembekuan darah meningkat. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak dokter pun belum tentu menyadari interaksi ini. 2. Sindrom mulut pahit pine mouth syndrome. Beberapa hari setelah makan kacang pinus, banyak pria lansia melaporkan mulut terasa pahit seperti logam. Setiap makanan lain pun ikut terasa tidak enak. Akibatnya, nafsu makan turun, kering tubuh jadi lemah. Gairah seksual ikut hilang. Massa otot berkurang karena asupan nutrisi turun. 3. Merusak otak dan sendi. Kacang pinus mengandung lemak tak jenuh ganda polyunsaturated fat yang mudah teroksidasi jika disimpan terlalu lama atau terkena panas. Lemak teroksidasi ini bisa
Merusak sel otak, daya ingat menurun. Memperlambat reaksi, sulit merespon saat momen keintiman, menyebabkan nyeri sendi, kaku, dan peradangan di tubuh bagian bawah. 4. Risiko tersedak. Bentuknya kecil dan licin. Untuk pria lanjut usia dengan mulut kering, gigi lemah, atau kesulitan menelan, kacang pinus bisa tersangkut di saluran napas. Risikonya fatal, bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, henti napas, bahkan serangan jantung. Satu genggam kacang kecil ini bisa diam-diam menghancurkan seluruh sistem kejantanan pria. Dari obat hingga hormon, dari otak hingga sendi. Kacang macadamia, kacang mewah. Musuh tenaga pria macadamia sering dianggap sebagai kacang kelas atas. Bentuknya bulat sempurna, rasanya lembut dan creamy. Tapi di balik kemewahan itu, macadamia menyimpan bahaya serius bagi pria usia lanjut. 1. Tinggi lemak jenuh. Lebih dari 75% kandungan macadamia adalah lemak jenuh. Jenis lemak ini meningkatkan kolesterol jahat LDL dan menyempitkan pembuluh darah, termasuk di area vital pria. Aliran darah ke penis jadi terhambat, ereksi lemah, kepercayaan diri menurun. 2. Rendah protein. Tubuh pria lansia butuh protein untuk mempertahankan massa otot dan energi. Sayangnya, macadamia hampir tidak punya protein, artinya lemak tinggi tanpa bahan bakar untuk otot dan tenaga. Badan makin lemas, stamina menurun, gerakan jadi lamban. 3. Menurunkan testosteron secara tidak langsung. Lemak jenuh dalam jumlah tinggi bisa memicu resistensi insulin. Dan bila insulin terganggu, produksi hormon pria ikut terganggu. Lama-lama bapak merasa cepat lelah, gairah turun, dan kehilangan daya sebagai suami tanpa sadar sumbernya dari camilan yang terlihat elit. Macadamia tampak mahal, tapi harganya dibayar mahal oleh tubuh pria, kejantanannya menurun perlahan dari dalam. Rangkuman kacang pinus mengacaukan kerja obat, menyebabkan pine mouth, merusak otak dan sendi, risiko tersedak. Kacang macadamia tinggi lemak jenuh, rendah protein, picu resistensi insulin dan penurunan hormon pria. Dua kacang ini mungkin jarang dimakan setiap hari, tapi bila dikonsumsi secara teratur karena dianggap sehat atau mewah, maka mereka adalah jebakan diam-diam yang melemahkan kekuatan pria di usia senja. Dua kacang penyelamat bangkitkan kekuatan pria lewat almond and canary, bapak-bapak yang saya hormati. Setelah kita membahas 4 jenis kacang yang diam-diam melemahkan tubuh pria, sekarang saya ingin mengajak bapak melihat ke arah yang lebih cerah. Karena tidak semua kacang itu berbahaya. Ada juga yang justru bisa membantu menguatkan tulang, menjaga aliran darah ke organ vital, meningkatkan hormon testosteron, dan bahkan menghidupkan kembali semangat cinta bapak terhadap istri. Dan dua kacang pertama dalam daftar penyelamat ini adalah almond dan canary. Kacang almond penjaga tulang, otot, dan pembuluh darah pria. Mungkin bapak sudah sering melihat almond dijual dalam bentuk utuh, iris tipis, atau dicampur dalam roti sehat. Tapi di balik bentuknya yang sederhana, almond menyimpan kekuatan besar untuk pria lanjut usia. 1. Menguatkan tulang panggul dan postur tubuh. Saat berhubungan, almond mengandung kalsium dan magnesium. Alami dua mineral yang penting untuk menjaga kepadatan tulang. Di usia 60-an, banyak pria mulai kehilangan kekuatan di area pinggul dan punggung bawah. Itu membuat postur saat berdiri tidak stabil, dan posisi saat mendekat ke istri jadi cepat lelah. Dengan tulang yang lebih kuat, bapak akan lebih tegak, lebih tegap. Tidak coba teleponan, pegal, bisa menopang gerakan saat berhubungan dengan lebih percaya diri. 2. Menjaga massa otot untuk tenaga saat aksi. Tubuh pria usia lanjut sering kehilangan otot tanpa sadar. Hasilnya tubuh mudah lemas, sulit menopang, bahkan memeluk istri pun terasa berat. Kabar baiknya, almond kaya protein nabati dan lemak sehat. Ini membantu membangun kembali jaringan otot yang perlahan menghilang. Artinya, bapak bisa kembali kuat dalam gerakan, tidak cepat lelah dan stamina tetap terjaga saat dibutuhkan. 3. Melancarkan sirkulasi darah untuk ereksi alami dan stabil. Kemampuan ereksi pria sangat bergantung pada aliran darah. Kalau pembuluh darah kaku, sempit, atau tersumbat, maka gairah pun sulit disalurkan.
Almond mengandung lemak tak jenuh tunggal monounsaturated fat yang menurunkan kolesterol jahat LDL, menjaga tekanan darah tetap stabil, membantu pembuluh darah tetap lentur dan bersih. Setiap biji almond bagaikan penjaga kecil pembuluh darah pria, bukan hanya di jantung, tapi juga di organ vital yang sangat menentukan kepercayaan diri Bapak. 4. Menjaga daya ingat dan fokus saat berdekatan dengan istri. Kulit coklat tipis pada almond mengandung antioksidan, terutama vitamin E, yang sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Dengan mengonsumsi almond secara rutin, pria lanjut usia bisa meningkatkan sedikit ingat, menjaga reaksi mental tetap tajam, meningkatkan konsentrasi dan gairah saat momen intim. Otak yang jernih dan fokus akan membuat momen bersama pasangan terasa lebih bermakna. 5. Melancarkan pencernaan, membuat tubuh ringan saat beraktivitas bersama istri. Masalah perut seperti kembung, begah, atau sembelit bisa mengganggu kenyamanan saat berdekatan. Almond kaya akan serat larut dan tidak larut, yang membantu melancarkan buang air besar. Menjaga perut tetap ringan, meningkatkan rasa nyaman saat bergerak. Kacang kenari walnut, penjaga otak, tidur, dan keseimbangan pria sejati. Bentuk kenari menyerupai otak manusia dan itu bukan kebetulan, karena di dalamnya tersimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga kejernihan pikiran, gairah seksual, dan kekuatan refleks pria. Siwonasum, menguatkan otak untuk reaksi dan gairah yang lebih cepat. Kenari mengandung omega 3 dari tumbuhan polifenol alami. Kedua zat ini memperkuat sel-sel otak, memperlancar sinyal dari otak ke tubuh, termasuk ke organ vital. Jika otak bekerja baik, maka gairah muncul lebih spontan. Reaksi terhadap sentuhan lebih tajam. Pikiran lebih yakin dan tenang saat mendekat ke istri. 2. Melancarkan aliran darah, bantu ereksi kuat dan tahan lama. Kenari mengandung arginin, asam amino, penting untuk memproduksi nitric oxide NO secara alami. NO berfungsi membuka pembuluh darah, membuat aliran darah mengalir lebih bebas ke seluruh tubuh, termasuk ke penis. Hasilnya ereksi lebih kuat, lebih stabil, dan tidak mudah loyo. 3. Membantu tidur nyenyak. Memulihkan hormon pria, tidur adalah fondasi testosteron. Tapi banyak pria lansia tidur gelisah, bangun berkali-kali, atau merasa tidak segar di pagi hari. Kenari mengandung melatonin alami, hormon pengatur tidur. Dengan tidur yang lebih nyenyak, testosteron bisa pulih. Senasib sumani. Energi kembali penuh. Mood lebih stabil. Gairah muncul tanpa perlu dipaksa. 4. Menjaga keseimbangan tubuh dan posisi saat bersama istri. Kenari membantu menjaga koordinasi saraf pusat, fungsi otot dan sendi. Refleks was kelicahan dengan tubuh. Ini penting karena banyak pria lansia terjatuh atau terkilir saat gerakan tiba-tiba, termasuk saat momen cinta. Dengan keseimbangan tubuh yang lebih baik, Bapak bisa lebih stabil saat berdiri, lebih percaya diri saat menyentuh, lebih aman saat berpindah posisi. Rangkuman kacang almond, kuatkan tulang panggul, jaga massa otot, lancarkan sirkulasi, tajamkan otak, ringankan pencernaan. Kacang kenari, berkuat daya ingat dan gairah. Raise tuna ereksi lebih stabil, tidur nyenyak, hormon pulih, tubuh seimbang dan percaya diri. 2 kacang harian penjaga gairah. Tekanan darah dan hormon pria pistachio dan kacang Brazil. Setelah almond dan kenari membantu membangun kekuatan dari tulang, otot, dan otak, kini kita masuk ke 2 kacang terakhir yang bisa dikonsumsi setiap hari sebagai ritual kecil untuk menjaga kejantanannya secara alami. Kacang pistachio, pelancar sirkulasi, penyeimbang emosi, penjaga kontak mata bentuknya kecil, warnanya hijau cerah dengan semburat ungu. Pistachio bukan hanya enak dan gurih. Ia adalah kacang yang bekerja diam-diam, menjaga tekanan darah, aliran darah, dan penglihatan pria lanjut usia. 1. Menurunkan tekanan darah untuk ereksi yang lebih stabil.
Pistachio kaya akan kalium alami mineral, penting yang menetralkan efek natrium berlebih garam di tubuh, dengan tekanan darah yang lebih rendah dan stabil. Pink blood tumbuh darah semi memihak terbuka, aliran darah ke penis lebih lancar, ereksi lebih keras, lebih cepat, dan lebih tahan lama. H2, melancarkan sirkulasi darah. Kunci dari vitalitas pria kacang ini juga mengandung arginin, senyawa yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide NO yang melebarkan pembuluh darah dan memperkuat aliran darah. Ini membuat pria lebih mudah menanggapi rangsangan, mempertahankan ereksi tanpa obat, memulihkan tenaga lebih cepat setelah hubungan intim. Hanya dengan mengunyah kacang kecil ini, tubuh Bapak bekerja memperbaiki sistem pria secara alami. 3. Menjaga penglihatan. Agar tetap tajam saat momen intim, pistachio mengandung lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan utama untuk kesehatan mata. Mengapa ini penting? Karena saat penglihatan mulai kabur, Bapak mungkin sulit melihat wajah istri, kontak mata menjadi canggung, hubungan jadi terasa jauh dan gugup. Mata yang tajam membantu Bapak menjaga koneksi emosional saat berdekatan, menikmati keintiman dengan kesadaran penuh dan percaya diri. 4. Menstabilkan emosi untuk hilangkan rasa gugup dan ragu. Pistachio mengandung vitamin B, lemak sehat, dan mineral magnesium yang membantu menyeimbangkan hormon dopamin dan serotonin, mengurangi stres, menenangkan pikiran saat ingin menyentuh pasangan. Pria yang tenang lebih percaya diri dan lebih mampu menyampaikan cinta sepenuh hati. Latihan motorik halus dari hal sederhana. Membuka pistachio dengan tangan, mengunyah perlahan, menikmati rasa dan tekstur, semua itu adalah latihan kecil untuk koordinasi tangan dan mata, refleks otot rahang dan mulut. Keseimbangan gerakan yang juga berguna saat berhubungan fisik. Kacang Brasil, pemicu hormon pria dan penjaga prostat kecil, padat, tidak banyak dijual di pasar tradisional, tapi kekuatan kacang Brasil tak bisa diremehkan. Kacang ini adalah sumber alami selenium tertinggi di dunia, dan selenium adalah kunci dari hormon pria testosteron. 1. Mengaktifkan kembali testosteron pria. Selenium berperan langsung dalam produksi hormon testosteron. Ketika kadar selenium rendah, maka libido menurun. Ereksi tidak maksimal. Energi cepat habis. Rasa percaya diri ikut hilang. Hanya 2-3 biji kacang Brasil per hari cukup untuk memenuhi kebutuhan selenium pria lansia. 2. Menjaga prostat tetap sehat. Prostat adalah kelenjar kecil tapi sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Di usia lanjut, banyak pria mengalami pembengkakan atau peradangan prostat. Selenium, dari kacang Brasil, mencegah peradangan. Mengurangi risiko pembesaran prostat. Menjaga aliran urin tetap lancar. Dengan prostat yang sehat, kualitas hidup dan hubungan suami istri pun ikut meningkat. 3. Mendukung sistem kekebalan dan hormon tiroid kacang Brasil juga membantu menjaga sistem imun tubuh tetap kuat. Kelenjar tiroid bekerja optimal. Ini penting karena tiroid mengatur metabolisme dan kestabilan hormon tubuh pria. 4. Memberi tenaga alami tanpa efek samping. Lemak sehat dan protein dari kacang Brasil membantu meningkatkan energi harian, menjaga massa otot, menstabilkan gula darah tanpa menyebabkan lonjakan mendadak. Artinya, Bapak bisa tetap aktif, tidak cepat lelah, dan tetap merasa berharga di hadapan istri. Rangkuman kacang pistachio. Turunkan tekanan darah, ereksi stabil. Perkuat sirkulasi, gairah lebih lancar. Jaga mata tetap tajam, hubungan lebih nyaman. Stabilkan emosi, hilangkan gugup. Latihan refleks dan koordinasi tubuh. Kacang Brasil. Sumber selenium, produksi testosteron. Jaga kesehatan prostat. Perkuat imun dan hormon tiroid. Tambah energi dan stamina alami. Bagian penutup, kejantanan bukan hilang, tapi bisa dibangun kembali bapak-bapak yang saya hormati. Di usia 6 per minum 5 atau bahkan
70 tahun. Banyak hal mulai berubah. Tubuh tak lagi sekuat dulu, tidur tak lagi sedalam dulu, dan kadang rasa percaya diri juga ikut perlahan memudar. Banyak pria mulai bertanya dalam hati, apakah saya sudah habis? Apakah waktu saya sudah lewat? Tapi izinkan saya sebagai seorang dokter dan juga sebagai sesama pria menjawab dengan jujur, kayaknya nih kejantanan Bapak tidak hilang. Ia hanya tertutup oleh kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap sepele. Camilan yang terlihat sehat, kacang yang dianggap alami, tapi ternyata bisa merusak hormon, mengganggu aliran darah, dan melemahkan kekuatan pria dari dalam. 4 kacang yang perlu dihindari. Kacang tanah mengandung aflatoksin, omega-3 tinggi, mengacaukan hormon dan aliran darah. Kacang mete, pencuri kalsium, picu gula darah, lemahkan postur tubuh. Kacang pinus, ganggu kerja obat, rusak otak, hilangkan gairah. Macadamia, lemak jenuh tinggi, turunkan testosteron dan tenaga pria. Mereka tidak membunuh dalam semalam, tapi jika dikonsumsi terus, mereka perlahan memadamkan cahaya dalam diri Bapak kekuatan, semangat, keinginan untuk mencintai dan dicintai sepenuhnya. 4 kacang yang layak, jadi sahabat seumur hidup kacang almond, kuatkan otot, tulang, dan pembuluh darah. Kacang kenari, tajamkan pikiran, stabilkan ereksi, bantu tidur dan hormon. Kacang pistachio, turunkan tekanan darah, jaga penglihatan, tenangkan emosi. Kacang Brazil, bangkitkan testosteron, jaga prostat dan energi pria. Mereka tidak menjanjikan keajaiban, tapi bila dikonsumsi dengan niat dan rutin, mereka bisa menjadi langkah kecil yang menyalakan kembali kekuatan besar dalam diri Bapak. Karena menjadi pria sejati bukan tentang seberapa kuat, tapi seberapa besar keinginan untuk tetap hadir sepenuhnya. Bagi istri, bagi keluarga, dan bagi hidup yang masih terus berjalan. Maka hari ini, bukan waktunya menyerah, bukan waktunya merasa sudah selesai, tapi waktunya memilih ulang, memilih makanan yang mendukung tubuh, memilih rutinitas kecil yang menjaga martabat, memilih untuk tetap mencintai bukan hanya dengan hati, tapi juga dengan tubuh yang masih sanggup bekerja sama. Mulailah dari satu genggam kacang yang tepat setiap hari. Bukan untuk jadi muda kembali, tapi untuk jadi versi terbaik dari diri Bapak. Di usia sekarang, versi yang tetap aktif, penuh tenaga, dan percaya diri saat memandang istri tercinta. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Saya Dr. Udi, dan saya percaya kejantanan tidak harus hilang karena usia, tapi jika mulai melemah, kita bisa memilih untuk membangunnya kembali. Salam hormat dan semangat untuk bapak-bapak di seluruh Indonesia.